Oke, udah kelihatan ya, Pak? Ya kelihatan, Pak. Oke. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk HMS mungkin saya nggak akan jelasin semua, Pak, ya, karena dari Pak Riyadi dan tim, mungkin juga udah tahu fitur-fitur dari kita dan udah pakai juga selama beberapa tahun ini. Mungkin yang saya highlight adalah sesuai dengan yang request kemarin ya, Pak, ya, ada fitur-fitur yang, seperti keamanan dan juga lainnya gitu. Oke, mungkin saya start dari sini ya. Nah, kalau untuk, pengelolaan akses dan keamanan perangkat, itu kita ada beberapa fitur, Pak, di HMS, mulai dari device functional restriction. Jadi kalau di functional restriction ini kan lebih ke mengatur fitur-fitur yang ada di device, Pak, kayak, fitur misalnya fitur tethering atau Bluetooth atau USB transfer dan sebagainya macamnya. Sebenarnya kalau secara list bisa dilihat langsung di, dashboard HMS. Cuman mungkin yang bisa saya update untuk fitur-fitur baru, itu kita ada beberapa sih, Pak, kayak fitur volume, kalau misalnya mau di-disable volume, atau fitur microphone, kalau misalnya mau di-force microphone-nya tetap hidup, terus fitur WiFi, kalau misalnya WiFi-nya mau dinyalain terus gitu biar nggak dimatiin. Nah itu, beberapa fitur baru kita, Pak. Selebihnya mungkin bisa, sama sih, Pak, kayak fitur faktor reset, fitur screenshot, kamera, dan sebagainya macamnya. Kemudian kita juga password, enforcement, ini juga kita biasa bisa menentukan password dari device-nya, Pak, dan bisa ditentuin juga karakternya mau alfabet atau mau numerical gitu, Pak, ya, atau kombinasi dari keduanya. Sama ini ada application access permission. Jadi kalau fitur ini sih tergantung aplikasinya gitu, Pak. Jadi kayak misalnya WhatsApp kan sebenarnya secara umum dia bisa akses ke kamera, ke galeri, ke kontak gitu, atau ke WiFi. Nah, cuman kalau dipasang HMS bisa kita setting nih, Pak, misalnya WhatsApp-nya nggak boleh akses ke kontak, nggak boleh akses ke galeri, ke kamera, dan sebagainya macamnya. Pun begitu juga dengan aplikasi lainnya, bisa di-apply juga, tergantung settingan aplikasinya masing-masing, gitu. Nanti, di dashboard tuh ada pilihannya sih, Pak, apa aja yang mau di-auto allow atau di-auto access. Berikutnya untuk masalah keamanan lainnya, kalau dari device mungkin ada beberapa case hilang gitu, Pak, ya, atau jatuh nggak tahu di mana. Nah, selain tracking posisinya, kita juga bisa find my device. Jadi ini untuk, membunyikan alarm kalau nanti device-nya, nggak tahu ada di mana gitu, dia bakal bunyi alarm terus, Pak, dan itu nggak akan bisa mati sampai device-nya habis baterai atau sampai kita matiin dari dashboard atau portal HMS. Terus, selagi hilang kita bisa lockdown juga. Jadi nanti device-nya bakalan ngeblank gitu, Pak, kita akan tutup aksesnya, jadi yang nyuri nggak akan bisa buka aplikasi-aplikasi yang ada di device. Dia akan warna abu-abu semua aplikasi-aplikasinya. Dan selagi hilang juga kalau misalnya ada data penting di device, kita bisa wipe data tersebut secara remote. Jadi, data-data penting itu bisa kita hapus. Terus yang lain dari segi manajemen aplikasi dan pembatasan penggunaan, kita HMS juga bisa membatasin aplikasi mana aja yang boleh dan nggak boleh ada di device ya, Pak, ya. Jadi, mungkin udah tahu juga kalau kita ada corporate Play Store, jadi di Play Store tersebut nanti akan, muncul aplikasi yang udah ditentuin sama Bina Arka aja gitu. Sifatnya sih kita bisa whitelist dan blacklist ya, Pak, ya. Mau dimunculin semua aplikasi, namun cuman beberapa yang di-block, atau sebaliknya gitu, semuanya kita block tapi munculin aplikasi yang, di-allow aja. Dan in-house apps juga bisa, Pak, aplikasi internal. Mungkin udah tahu ya cara terbarunya kita bisa upload lewat mana gitu. Sama sebenarnya in-house apps juga bisa kita masukin di Play Store gitu, Pak. Nanti dia tapi untuk Play Store Bina Arta aja gitu, nggak Play Store secara umumnya. Dan itu bisa di-push secara silently juga, Pak. Jadi tanpa diinfoin ke customer, dia bisa auto install, auto update, atau auto delete gitu. Itu yang aplikasi. Nah, biasanya kalau aplikasi udah dibatasin, karyawan suka iseng nih untuk aksesnya lewat Google Chrome gitu misalnya. Nah, itu juga kita makanya batasin akses ke Google Chrome-nya. Jadi ada beberapa link yang kita bisa, disable gitu, Pak. Bisa whitelist dan blacklist juga sistemnya. Jadi, kalau misalnya nanti karyawannya takut akses ke link-link tertentu yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, kayak sosmed gitu ya, atau, streaming apa gitu, nah bisa di-disable juga. Terus, web apps,
Ini kalau misalnya link-link tertentu pengen dibuat tampilannya jadi bentuk apps itu juga bisa. Kalau misalnya kayak www.binaarta.com misalnya mau di-create jadi shortcut application, nah itu juga bisa untuk lebih mempermudah aksesnya nanti. Sama yang berikutnya itu untuk fitur Halo, Pak. pemantauan. Ya Pak. Halo Pak, boleh balik yang sebelumnya nggak? Biar nggak lompat-lompat. Sorry ya, Ya, mulai boleh, Pak. nanya sebelahnya ya. Ya, silahkan Pak. Ya, ini memang saya lagi mulai coba lihat yang bagian yang apps ini sih Pak. Jadi kalau corporate Play Store tuh artinya APK-nya itu kita publish ke Play Store Google atau sebenarnya ada yang terpisah dari Play Store Google itu sih Pak? Oh, ini untuk yang aplikasi internal ya Pak ya berarti? Mm-mm. Oke. Sebenarnya kalau untuk aplikasi internal, kita kan memang bisa masukin di corporate Play Store, Pak. Cuman ini yang kayak udah bilang tadi, dia akan tetap nge-keep di Play Store-nya karyawan aja itu, atau khusus Play Store-nya Bina Arta. Nah, memang sebenarnya ini kita submit-nya di database Google ya, Azi ya, kalau untuk aplikasi internal. Ini bisa di-confirm. Kalau begitu tuh berarti harus melalui proses review Google dulu ya berarti ya? Aplikasi yang kita upload ya? Betul Pak, nanti melewati review Google kalau lolos baru bisa dipakai Pak. Oh gitu. Jadi kalau pakai yang Play Store, ya pakai yang nomor 1 nih, itu berarti pakai cara sama aja kayak kita ke Play Store biasa ya. Cuman ini bedanya spesifik hanya Bina Arta gitu ya. Betul. Oke. Nah kalau yang in-house apps, Untuk yang in-house apps kita tuh, sekarang bentuknya di website gitu Pak. Jadi kita menyediakan satu website untuk deploy aplikasi-aplikasinya dari Binarta. Jadi nanti download-nya melalui website gitu sih Pak, kalau yang in-house apps ini. jadi tidak melalui review Google dulu gitu ya. Jadi lebih mudah ya kalau kita ngupload ke situ ya. Betul secara, upload-nya lebih mudah, cuman kalau misalkan dari sisi user-nya mungkin agak ribet sih Pak, karena nanti kan download-nya dia harus, download file APK-nya terus install Pak. Oke. Nah itu memang yang saya mau tanyain. Jadi kalau saya tuh kebutuhannya, jadi saya perlu apa namanya ya upload APK gitu ya. Terus emang di-install di device sih, tapi memang pengennya sih jangan yang harus di-review Google sih, karena kan bisa jadi karena ini APK-nya APK internal, toh juga kan device kita kan device internal gitu kan ya, kebutuhan internal. Jadi mungkin standar-standar APK-nya juga nggak semuanya harus ikut kebutuhan Google, karena lebih buat internal use itu. Itu sebaiknya lewat mana ya Pak berarti ya? Sebenarnya kami anjurkannya lewat yang Play Store Pak, karena kan in-house ini istilahnya cuman, inilah cadangan Pak, apa kalau misalkan yang corporate tidak support. Jadi sebenarnya untuk dianjurkannya yang corporate dulu sih Pak. Cuman kita ada cara lain ya, Zi ya. Maksudnya cara lain? Itu masih bisa dipakai nggak, Azi, yang untuk download in-house apps? Yang mana? Kemarin Oh sih iya tadi pakai udah dijelasin yang link web ya. apps ya? Oh iya, pakai web apps, betul. Pakai link. Iya. Itu yang Sorry, cara gimana? kedua yang alternatif Pak. Jadi kita alternatifnya kalau misalkan yang corporate tidak support, kita, memberikan akses lewat website untuk download-nya. Itu berarti yang in-house apps ini yang gambar baris ketiga ini gitu ya? Betul. Nah kalau yang disebut silent installation itu apa ya? Silent install itu jadi kita, nanti set di portalnya HMS itu ada 40 pilihan menit. untuk, aplikasinya tuh di-install secara otomatis Pak. Jadi nanti di HP-nya tuh tidak perlu install manual. Jadi dia install di background gitu Pak. Oh jadi itu caranya itu berarti itu bukan di-publish APK-nya gitu berarti ya? Silent install ini sebenarnya metode untuk yang corporate Play Store sih Pak. Jadi nanti corporate Iya. Play Store itu bisa kita buat available saja, atau nanti silent install begitu Pak. Kalau available nanti karyawan sendiri yang download, Pak. Oh oke. Terus jika ada update APK, update versi baru gitu misal aplikasinya? Untuk Auto-update ya? aplikasinya ini aplikasi Apa sih? dari mana Pak? Aplikasi internal apa Internal. aplikasi? Ini kita bicara internal dulu Pak semua. Oh, oke. Kalau misalkan kita upload di corporate Play Store,
Nanti tinggal ditimpa sih Pak filenya dengan yang baru, terus nanti di device-nya akan otomatis terupdate Pak. Hmm, oke. Oh, tapi berarti harus melalui review Google. Jadi kalau kita nggak bisa serta-merta ya. Jadi kan yang lagi kita lakukan tuh sebenarnya kan ya karena ini aplikasi internal gitu kan. Jadi mungkin proses update kita juga bisa lebih sering gitu kan. Terus kemudian ada beberapa change yang kebutuhan internal baru ya kita pengen lebih cepat berubah gitu ya. Tapi begitu kita mau publish-nya berarti ya harus mempersiapkan waktu untuk nunggu approval Google dulu ya kalau gitu ya. Betul, tapi biasanya sih Pak yang kemarin-kemarin kalau misalkan, review yang corporate kita itu nggak lama-lama amat sih Pak. Gitu ya. Beda ya dengan review buat publik ya. Dari sepengalaman saya sih Pak kemarin-kemarin itu selalu nggak pernah kayak lewat dari sehari sih Pak. Oh, nggak pernah di-reject? Di-reject pernah sih Pak. Itu masalahnya. Oke. Nah, kalau ke corporate playstore ini melalui apa namanya, melalui MDM juga atau sebenarnya, melalui playstore-nya Bina Arta sendiri sih sebenarnya sih? Kan biasanya kalau playstore kan Google Play Store ada kontrol panelnya tuh kalau yang buat perusahaan gitu ya? Oke. Untuk upload-nya itu melalui portal MDM kita, Pak. Nah, MDM kita kebetulan pakai teknologi dari Google, makanya untuk, database-nya kita nyambung sama dari Google, Pak. Oh, oke. Oke oke. Ya sementara itu. Jadi kalau yang in-house itu sebenarnya kayak model kirim APK lewat WA lah ya sebenarnya ya? Kalau yang in-house apps itu ya, kurang lebih ya? Eee, Bisa dibilang seperti itu, Pak. Oke Pak, kalau gitu cukup Oke. clear. Sorry satu lagi. Kalau misalnya kita, nyambungin sama CI/CD gitu Pak ya, pernah ada pengalaman nggak Pak ya? Jadi misalnya, kan biasanya kan kalau sekarang kita developer bikin aplikasi kan biasanya pakai namanya CI/CD kan ya. Nah di CI/CD itu biasanya nanti pada saat APK udah jadi, commit, dia langsung kirim by API itu APK-nya dikirim by API itu ke ke MDM gitu loh. Itu pernah, Helus pernah punya API buat seperti itu nggak sih? Buat use case seperti itu? Untuk saat ini sih belum pernah ada ya, Pak. Cuman kalau nanti ke depannya ada keperluan untuk, terkait API bisa didiskusikan sih, Pak. Jadi so far, HMS ini belum ada API yang tersedia buat integrasi apapun gitu ya, Mas, ya? Di kita sebenarnya Eh, provide, Pak, cuman, harus by discuss dulu sih, karena kan API-nya sesuai kebutuhan, Pak. Kalau yang ready apa API-nya yang sudah ready? Itu harus tracking ya, Zi, ya? ditanyakan ke tim terkait sih, Pak, karena, dari tim developer-nya itu belum pernah, nunjukin kayak, isi API-nya itu tentang apa aja sih, Pak. Open API kita ready yang open tracking untuk tracking location sih, Pak. Tracking location ya, baru itu aja ya Iya. berarti ya? Yang Oke. lain sih paling yaitu by discuss dan by testing sama tim developer sih Pak untuk apa aja yang mau di deploy gitu. Oke. Silahkan Pak kalau gitu, lanjut. Oke, baik Pak. Ya, itu untuk yang application ya Pak ya. Terus berikutnya kemarin juga untuk terkait pemantauan dan pelaporan aktivitas perangkat, sebenarnya ini mungkin kalau untuk lebih sebenarnya di HMS kita kan bisa tarik data report untuk beberapa informasi Pak ya, termasuk kayak tracking dan log device dari device tersebut. Kalau untuk tracking sih kita kan ada 3 tipe tracking ya Pak di HMS. Ada current location, jadi current location itu dia untuk kalau misalnya mau lihat persebaran device-nya ada di mana dan misalnya mau tahu nih posisi device-nya, nah dia akan ngasih update ngasih update 1 jam terakhir device itu ada di mana. Dan sekarang sih kita udah bisa percepat jadi 30 menit sih Pak, kalau misalnya mau dipercepat gitu ya. Dan kalau misalnya mau secara real-nya banget, itu bisa real time location. Cuman kalau real time ini dia di tracking di dashboard HMS satu persatu. Sama history location itu bisa dicek juga
perjalanan karyawan dari misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu misalnya. Nanti akan kelihatan garis titik-titiknya itu ada di mana. Dan itu bisa ditarik juga data report-nya, nanti formatnya GPX gitu Pak. Termasuk kayak tanggal kunjungannya dan titik yang dikunjungin gitu. Itu untuk sistem tracking yang ada di kita. Selain itu juga di HMS sebenarnya kita bisa lihat connectivity check Pak. Makanya kemarin pada saat renewal di Desember itu kan dari Binarta request device yang masih aktif aja gitu, yang last update-nya setiap 30 hari, yang masih 30 hari gitu. Nah itu kemarin saya udah kirim juga Pak. Jadi di HMS kita bisa cek last connect ke internetnya itu kapan. Jadi kalau memang device-nya udah nggak connect ke internet, ada kemungkinan device itu udah nggak aktif. Tuh. Terus juga bisa real time device information. Jadi per device sebenarnya kalau mau dicek satu-satu juga bisa sih Pak, kayak informasi sesimpel kayak level baterainya, sisa storage yang tersedia, sinyal strength-nya, SIM card yang dipakai, serial number dan OS-nya. Itu bisa dicek juga satu persatu. Cuman kalau mau ditarik data report-nya by Excel juga possible gitu Pak. Ya paling itu Pak. Jadi informasi-informasi per device-nya, total device dan sebagainya macamnya sebenarnya punya dari user punya visibility untuk ngecek juga. Sorry Pak, Pak, nanya tadi lagi Pak. mengenai ya silakan Pak. Kalau connectivity check ini maksudnya dari HO gitu ya, ngecek nyari si device-nya gitu ya berarti ya? Apakah ada sinyalnya atau gimana gitu ya berarti ya? Kita sebenarnya di dashboard HMS itu kan ada di fitur device itu ada nanti list semua device Binarta gitu Pak. Nah di bagian kanannya itu ada informasi mengenai last update gitu. Last update di sini diartikan kapan si device ini tuh terconnect ke internet. Biasanya informasinya kayak 3 hari yang lalu, 3 minggu yang lalu, atau 3 bulan yang lalu. Gitu Pak. Oke. Kalau misalnya dari sisi kliennya ada nggak ya tools buat connectivity check? Jadi kan kita kan ini ya apa namanya user kita kan nyebar nih gitu kan seluruh Indonesia gitu kan, dan seringkali mereka tuh ada lagi di apa lagi di village atau lagi di mana lah yang sinyalnya mungkin kurang bagus gitu Pak. Ada nggak sih Pak di sisi tools-nya, di sisi device gitu yang bisa digunakan untuk misalnya dia juga bisa cek sinyal gitu misalnya gitu? Pernah nggak ada seperti itu? Kalau itu ada nggak ya Azi? Mungkin bisa di Kalau technical. untuk cek sinyal dari device sih tidak ada ya Pak. Paling adanya itu untuk sinkron manual dari device Pak. Jadi kan seharusnya dari portal itu nanti request untuk data device. Nah ketika device-nya itu tidak ada sinyal atau mungkin slow respon, nanti dari device-nya bisa di-push untuk sync manual Pak. Paling seperti itu sih Pak. Itu sync manual data ini ya, maksudnya data collocation ini tadi ya harusnya ya? Betul. Oke. Kalau jadi kita mungkin ada kebutuhan gini sih, jadi apa? Pengen tahu si handphone ini gitu ya dalam satu minggu kan pergerakannya orang lapangan kan kemana-mana gitu kan. Nah kita tuh pengen tahu sih secara agregat gitu misalnya daily-nya dia itu seberapa sering sih dia nggak dapat sinyal gitu misalnya. Jadi misalnya kan dia kerja dari hari Senin sampai Jumat gitu ya. Nah, ternyata pas di hari Senin itu mungkin dia sering kali lost sinyalnya mungkin berapa jam gitu, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, terus baru bisa ada sinyal lagi jam berapa sampai jam berapa gitu misalnya. Terus hari Selasa seperti itu juga gitu. Itu kira-kira ada nggak informasi seperti itu ya? Jadi kita pengen tahu gitu loh. Jadi sebenarnya tuh di area cakupannya tim lapangan kita itu seberapa sering dia tidak punya sinyal gitu loh. Kebayang nggak Pak maksudnya? Untuk sekarang sih memang belum ada Pak, cuman setahu saya di yang location itu di device itu kan ada
menarik data sinyal ya, data sinyalnya. Nah, mungkin saya coba tanyakan ke tim developer apakah memungkinkan nanti untuk, Di-lock. konektivitas ini iya di-save gitu, Pak, untuk dijadikan data ya? Iya. Iya. Iya, mungkin nanti itu saya jadikan masukan ya, Pak. Iya, Iya. karena kita kan ada fitur yang bisa lihat sinyal strength per device gitu ya. Mungkin pertanyaannya itu bisa di-save nggak ya historinya itu sih ya? Iya, sepertinya seperti ya, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita pengen tahu. Jadi kalau misalnya nanti misalnya tim field kita bilang bahwa, waduh nih kita sering gak ada sinyal nih gitu kan. Ya kita bisa validasi kan benar atau enggak. Atau jangan-jangan emang dia nggak pakai device-nya sehingga dia apa namanya kan jadi gitu Ya. kan. Kalau misalnya device ada sinyal, Mm-mm. harusnya kan mereka bisa menggunakan aplikasi dengan baik kan gitu kan. Nah tapi kan kalau justru mereka ini berusaha agar nggak pakai sistem supaya kerjanya bisa pakai apa manual atau kertas atau segala macam lah gitu. Jadi berkelit gitu loh, Pak. Nah, kita harus bisa lawan datanya sih. Dengan data gitu misalnya. Kurang lebih gitu sih salah satu kebutuhan yang saya pengen tahu kira-kira bisa di-provide atau enggak gitu ya. Oke, noted Pak. Ya mungkin itu bisa jadi masukan kita juga sih Pak nanti. Ya, silakan, Oke, Pak. Tadi Pak ya. Regar ada yang mau tanyain Pak Regar, silakan Pak. Iya, sorry. Tadi yang mau saya tanyakan sih sebenarnya mengenai connectivity ini Pak. Kan kalau di laporan memang ada last connectivity-nya. Tapi kalau kita mau tahu last connectivity menggunakan SIM card-nya, bukan dalam arti kan last connectivity bisa aja pakai WiFi kan connect-nya. Tapi saya mau tahu yang last connectivity menggunakan data seluler itu dimungkinkan nggak dipisahkan kriterianya? Kalau sampai situ kayaknya nggak bisa sih, Pak, karena kita membacanya konektivitasnya, Pak, bukan internetnya berasal dari mana sih, Pak? Maksudnya mau dipisah ya Pak ya, mana yang connect Iya. ke data, mana yang connect ke WiFi. Benar, karena ada kejadian kemarin juga itu ada di area Sumatera ya, SIM card-nya dipindahin ke handphone pribadi. SIM card bolong yang nggak jelas dipindahin ke handphone Binarta. Oh, Jadi waktu dia resign, karena banyak juga yang contohnya karyawan-karyawan yang mangkir, ya dia mencuri SIM card yang BM-nya juga tidak mengecek, branch manager-nya nggak mengecek bahwa SIM card-nya udah dipakai yang bodongan gitu. Oke. Sebenarnya kalau di HMS kan ada fitur yang itu sih, yang bisa cek SIM card yang dipakai gitu ya. Kan bisa. Itu providernya doang kan? Iya, providernya doang. Maksudnya karyawan isengnya ganti provider, ganti SIM card tuh bisa jadi sama provider gitu ya Pak? Benar, dan datanya tidak ada. Ibaratnya saya bisa aja beli kartu kan, kartu yang sekali injek tapi tidak aktif dan tidak diaktifkan kan, atau SIM card yang sudah tidak aktif kan. Jadi itu enggak, data informasi mengenai provider itu kurang membantu buat kita untuk hal ini. Oh, oke. Ya, sejauh ini kita belum buat polisi seperti itu sih Pak, yang ngebedain last update-nya itu dari WiFi atau dari SIM card gitu. Ya, karena kita nggak bisa dapatkan nomor SIM card-nya kan dari aplikasi ini kan. Iya, betul. Oke, mungkin itu bisa Pak. Mungkin itu bisa kita tampung juga sih Pak, kebutuhan ini. Udah saya catat juga Pak. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Kalau untuk fitur ini Pak, fitur report location ini, tadi katanya kan bisa diekspor. Apakah saya bisa dapat report contohnya sekali seminggu, report location setiap device kayak gitu? Apakah dia aktif, berjalan kemana gitu, atau contohnya device-nya selalu di satu titik, tidak pernah dibawa ke luar, itu bisa dimungkinkan nggak Pak? Karena selama ini kita tidak pernah dapat. Tapi kalau ada yang hilang, kita bisa cek memang satu by manual, dan kita tahu handphonenya kemana pas terakhir, atau seminggu terakhir kalau contohnya kita lihat. Kalau report ini bisa kita dapat nggak Pak? Secara menyeluruh gitu. Oh, berarti semua device gitu Pak ya, historinya selama seminggu. Iya, jadi saya bisa memilah sebenarnya kriteria yang saya inginkan. Saya mau bisa memilah device di cabang ada 6 contohnya.
karyawannya 6, tapi hanya 3 device yang selalu bergerak. Sedangkan 3 device selalu diberangkas contohnya karena kita memang punya SOP, kalau pulang kerja mereka memang kembalikan handphonenya dan itu ditaruh di rumah, di kantor, nggak boleh dibawa ke rumah. Tapi kadang-kadang yang saya pernah tangkap dulu handphone yang dipakai aktif itu cuman sedikit, sebagian lagi nggak dipakai. Itu yang mau saya buktikan, Pak. Oke. Sebenarnya kalau di kita report ini kan kalau history dia lebih ke perjalanannya gitu Pak. Nah itu sebenarnya bisa di-download dari dashboard HMS juga yang di bagian export to Excel. Nanti dia muncul bentuk format GPX. Nah sebenarnya kalau mau di-download sendiri juga bisa Pak. Sama kalau misalnya mau minta downloadin dari kita juga harusnya bisa ya Azi. Apakah formatnya sama atau beda ya kalau dari kita nanti? Sebenarnya ini berarti yang, mirip seperti yang request data usage itu ya, Pak, dibuat cron job-nya ya? Benar. Sebenarnya kemarin saya sudah sempat ajukan ke tim terkait, Pak, untuk yang cron job ini. Nah, cuman dari, tim terkait itu ada concern karena, itu memakan, apa ya, itu bakal Storage. bikin ini sih, Pak iya, satu action yang besar gitu. Nah, tapi Kita mereka sih coba discuss dulu. nggak butuh lama. Contoh, anggaplah kalau nggak bisa seminggu, minimal 3 hari terakhir begitu. Kita dikasih tampung, habis itu langsung replace nggak apa-apa. Jadi contohnya dikasih satu storage yang bisa kita download, 3 hari terakhir kita akan boleh lakukan. Intinya ada storage yang sudah tempat menampung, kami dikasih akses untuk mendownload kalau kami. Jadi pada saat ada dibutuhkan contohnya evident, kita udah ready di sana. Paling nanti kita siapkan contohnya kalau di sisi internal kami, anggaplah sebulan terakhir, kalau storage kami udah full, ya kami akan delete yang last month kira-kira begitu. Tapi kalau dari sisi Bapak mungkin kami butuh nggak usah jauh-jauh, 3 hari pun yang penting ada tempat cron job penampungannya untuk 3 hari terakhir. Dimungkinkan nggak itu, Pak? Saya belum bisa jawab sih, Pak, memungkinkan atau tidaknya karena, nanti harus saya diskusikan juga sama Ya. tim terkaitnya, Pak. Ya. Paling nanti saya get back lagi sih untuk yang itu. Oke, Pak. Sama dengan data usage tadi pun seperti itu. Kalau data usage lebih ke arah sekali sebulan juga tidak apa-apa. Tidak mesti tiap hari. Jadi contohnya di akhir bulan dilakukan request data usage. Nanti itu yang menjadi acuan buat kita. Oh, sebulan ini singkat di cabang datanya yang full penggunanya hanya 3 lagi sama sekali pakai wifi terus contohnya kan. Itu jadi salah satu indikator buat kita berarti singkatnya nggak dipakai. Kira-kira gitu sih. Oke, Pak, nanti untuk yang kebetulan yang request data usage kemarin kan sempat ada isu ya, Pak, tidak bisa download karena masih abu-abu. Nah, itu sudah saya coba request untuk tim testing, Pak, dicek untuk di tenant bina. Jadi nanti saya info sekalian ya, Pak. Oke, Pak, oke. Ya tadi mungkin nambahin sedikit, jadi memang itu kita pengen analisa sih Pak. Jadi sebenarnya tuh kebutuhan paket data yang diperluin oleh field officer kita tuh sih berapa sih sebenarnya sih, lebih ke situ sih yang kita pengen analisa. Makanya kita perlu data informasinya tuh nanti. Dan memang akan berkala kan, siapa tahu mungkin di bulan ini penggunaan nggak besar sehingga ternyata sekian giga ternyata rata-rata ya. Terus kalau misalnya bulan depan ternyata mungkin meningkat gitu. Jadi itu nanti akan pengaruh ke berapa besar kita akan bekerja sama provider nih untuk penyediaan paket data, kurang lebih gitu sih Pak. Makanya kita perlu informasi seperti itu gitu Pak. Terima kasih. Baik, Pak, baik. Noted, Pak. Oke, secara fitur dari saya yang mau di-show mungkin itu aja Pak. Selebihnya mungkin fitur-fitur lain harusnya dari Pak Regar udah tahu ya dan udah coba juga di dashboard HMS. Sebenarnya kalau kita ada update, sebenarnya untuk roadmap saya belum minta sih Pak, tapi ada beberapa yang memang pengen kita update sih dari segi enrollment dan fitur-fitur lain. Nanti saya update berkala. Sorry Pak Alok, mungkin satu lagi fitur yang belum dilakukan, saya kurang tahu apa udah ada perubahan. Dulu kan di HMS yang lama, sebelum kita pakai HMS AE, ada role yang bisa men-tracking dan tidak bisa melakukan ibaratnya
instalasi, sama seperti sekarang kan semua user sebagai admin, nggak ada perbedaan. Apakah sudah ada role yang bisa hanya melakukan tracking? Maksudnya Eh, role admin, ya mungkin Aziz. Saya bantu jawab Pak. Untuk role sendiri itu di portal sebenarnya ada Pak akses untuk kita create role itu aksesnya apa saja. Jadi kalau misalkan mungkin keperluannya hanya untuk tracking itu bisa Pak dikasih akses yang location aja Pak. Oke, ini yang belum, karena kemarin kan waktu dirilis kan belum ada ini. Nah mungkin dari Oh, yang tempat Pak Alox bisa di-share. yang admin role ya. Betul. Nah, nanti Oke. kalau memang ini tersedia, kita mau kasih role ini kepada at least kepada RM atau PM, biar mereka tahu. Jadi mereka punya cabang yang dikelola, contohnya 10 cabang, rata-rata RM 10 cabang, ya udah dia tinggal search nama cabang-cabang dia, ya live gitu. Oh ya, jadi ada sub adminnya masing-masing ya, Pak. Ya sebenarnya kan ada admin dan ada non admin, Pak. Non admin ini kita ibaratkan sebagai sub adminnya yang dia punya akses ke akunnya Binarta, cuman nggak semua fitur dia bisa manage gitu. Nah, ini bisa ditentuin sih Pak. Dia bisa aksesnya kemana aja gitu. Nanti harusnya buat Tracking aja bisa, user tracking device cabang dia. Yang mana mau tracking ditik? device cabang. Ya, jadi contohnya dia mau men-track device yang contohnya, karena kita kan punya standar, selalu kita awali dengan contohnya kode cabang dia, baru garis bawah nick-nya. Itu nama device setiap cabang yang kita gunakan sebagai standar. Kode cabang, garis bawah, nick karyawan terkait. Jadi contohnya saya mengelola 10 cabang, saya tinggal search 10 kali aja. Oh ini orangnya lagi bergerak di mana. Atau semua device-nya pada contohnya jam 10, harusnya jam sibuk kantor, semuanya berada device-nya di kantor cabang, numpuk. Berarti karyawannya nggak bawa device kemana-mana. Itu sih concern saya, Pak. Oh, oke. Kalau itu bisa dipakai yang labels ini nggak ya, Zi? Yang grouping gitu. Jadi maksudnya setiap setiap anggaplah subadmin dia bisa nge-tracking di kelompok yang dia handle aja gitu Pak ya, di satu cabang itu aja. Betul. Oke. Sebenarnya kita kan ada yang namanya fitur labels ini ya Pak untuk dipilihin gitu device-nya nanti masuk yang mana aja gitu groupingnya. Nah, nanti after dipilihin ini bisa diinin nggak ya? Azim mungkin bisa bantu confirm apakah yang udah dipilihin ini bisa dijadiin satu grouping gitu untuk ngeakses tracking-trackingnya. Oke, mungkin saya mau make sure dulu Pak, berarti untuk user-usernya memang sudah ada pembeda ya Pak di username-nya ya? Untuk tiap cabang? Ya, kita buat pembedanya kode cabang, Pak. Jadi selalu kita membuat device itu ada kode cabang di depannya, habis itu diikuti dengan nick-nya. Oh, berarti kalau yang contoh di sini kayak 028 _ nick-nya gitu ya Pak? Ya, sebentar saya mau share screen, boleh saya tunjukkan langsung, Pak, biar Oh, langsung boleh Pak. Iya. realnya. Mudah-mudahan nggak nge-lag. Laptop saya. Nge-lag kayaknya lagi. Budian bisa? Coba share screen Budian, buka HMSI. Biar ditunjukin Budian juga bisa.
not fail. Mungkin nanti kan kita cek lagi Pak. Intinya sudah ada nama di depannya kode cabang baru garis bawah serial number sih standarnya kita pakai sekarang, siniknya karyawan terkait. Oh, baik Pak. Mungkin kalau misalkan untuk grouping ke tracking saat ini belum ada Pak. Jadi nanti paling adanya akses untuk diberikan ke lokasi saja, tapi nanti dari admin tersebut nyarinya based on kode wilayah itu paling Pak kayak gitu. Oke, nggak apa-apa kalau memang seperti itu. Kalau tidak bisa grouping, at least minimal itu bisa membantu mereka. Jadi dia dikasih akses hanya melihat trackingnya, tidak bisa menginjek atau enroll, kira-kira seperti itu sih. Dulu kan semuanya admin Pak, waktu di awal ini dirilis. Oh, baik. Untuk sekarang bisa diberikan akses tertentu sih Pak. Oke. Karena baru saya lihat tadi ada non-admin kan, dulu itu nggak ada. Betul. Dari saya itu pertanyaannya. Mungkin Budian ada mau tanya? Silakan. Nggak ada pertanyaan. Dari Pak Alvin ada pertanyaan Pak? Ada lagi? Suara saya masuk ya? Ya, masuk Pak. Oke. Itu aja sih dari kami Pak. Pertanyaan mungkin karena Pak Alvin juga ada paralel meeting dengan yang lain. Cukup dari kami, berarti ada catatan ya pending dari sisi hasil meeting kita hari ini. Mengecek kembali tadi mengenai data usage agar dapat diekspor at least sekali sebulan data usage-nya. Ya. Itu yang poin yang pertama yang penting. Dari situ sebenarnya juga kita tahu jadinya apakah handphone itu aktif atau tidak SIM card-nya selama sebulan. Karena kan kalau kita menggunakan internet tadi last check-in, itu kan bisa menggunakan WiFi kan, kita tidak tahu dia menggunakan koneksi WiFi atau tidak, hanya dengan menggunakan data usage tadi. Terus yang kedua ada permintaan tadi mengenai tracking, dimungkinkan nggak contohnya diekspor atau dibuat reportnya per 3 hari. Kalau memang tidak bisa per 3 hari karena storage-nya juga full, nggak apa-apa sekali-sekali Pak. Nanti akan kami buat nanti storage di internal kami yang bisa mengcopy, intinya ada hasil ekspornya, terus kami akan tarik. Kira-kira itu mungkin yang paling saat ini yang paling kami butuhkan Pak. Oke, noted Pak. Ya, mungkin after ini kita coba diskusikan ke tim teknikal juga ya Pak. Oke. Ya. Fitur-fitur tadi. Oke. Ada masukan lagi Pak Elvin? Biar kita tutup kalau tidak ada Pak. Oke, ada lagi. Berarti mungkin karena Pak Elvin sudah sibuk. Terima kasih buat waktunya Pak Alok. Terima kasih semuanya. Sorry. Iya, Sorry. silakan. Nggak apa-apa. Dari saya udah cukup juga sih tadi. Terima kasih. Mungkin kalau nanti ada kebutuhan, mungkin nanti kita bisa japri aja kali ya. Oke. Ya, boleh Pak. Oke. Makasih Pak Alok, makasih Pak Elvin, makasih semuanya. Makasih Pak Rega. Terima kasih kembali Pak. Mari. Terima kasih Budia.